tadi Koko cerita di rumah Koko itu semua anak ngumpul bisa sampai 40 orang gitu ya Kok ya. Itu bisa istilahnya bisa sampai nonton BF, sampai judi. Nggak usah ditekenin gitu sih. Oh iya sorry. Nah ini Koko yang punya rumahnya, berarti Koko nakal banget ya Kok ya dulu ya? Oke, halo teman-teman Yasiis. Kalau tadi di segmen pertama kita udah sama teman-teman kita bahas tentang cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita langsung bahas cerita tentang Tuhan Yesus langsung sama pakarnya, Bapak Andi Setiawan. Halo. Nah, saya Billy Setiawan. Kita sekeluarga. Aduh, maaf keinjek. Nggak apa-apa, Nak. Jangan suka injek bapakmu ya. Iya, maaf. Kok tadi kita udah sama teman-teman bahas tentang cerita tentang Tuhan Yesus. Ada yang pertamanya ragu, sungkan, terus ada beberapa kasus tadi yang ternyata keluarganya juga beda server sama dia. Dan untuk dia menginjili istilahnya cerita tentang Tuhan Yesus ke keluarganya tuh takutnya nanti malah jadi orang tuanya sakit hati atau kayak gimana, kayak gitu. Koko ada pengalaman nggak waktu itu? Dengar-dengar ada pengalaman pertama waktu Koko cerita tentang Tuhan Yesus ke teman-teman Koko, ke circle Koko karena kepaksa. Coba Kok. Ya, dulu tuh ceritanya kan gua tuh yang melarang teman-teman untuk ke gereja, terlalu aktif gereja. Okay. Jadi gua bilang yang penting kita tuh punya agama, udah nggak usah lebih dari itu. Punya agama cukup, udah hidup tuh have fun aja. Yuk kita nikmati, kita enjoy, hidup cuma satu kali. Tapi tiba-tiba suatu kali Tuhan dengan segala caranya Tuhan jamah gue bisa bertobat. Dan waktu bertobat gue jadi bingung gimana ngomong sama teman-teman. Jadi gue menutupi kenapa? Gue yang melarang mereka, sekarang gue bertobat duluan. Okay. Jadi gue takut, gue menutupi semua pertobatan gue kira-kira 1 bulan lah. 1 bulan tuh gue diem. Nah di situ Tuhan mulai dorong gue untuk nginjil tapi gue gak mau. Untuk cerita tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan ke teman-teman gue. Tapi gue gak mau. Karena gue takut gue dijauhin. Gue takut gue akan kehilangan teman. Okay. Gue takut dianggap orang aneh. Karena dulu yang larang, lu sekarang begini. Sampai suatu kali ada orang yang ajak gue ke toko buku Kristen untuk beli Alkitab gue yang pertama setelah gue bertobat. Nah, jadi waktu itu gue beli Alkitab, terus gue pulang. Waktu pulang seperti biasa di rumah gue tuh sudah tiap hari ada 40-an anak lah kira-kira ngumpul. Memang tempat itu tempat nongkrong karena ortu gue nggak ada. Ortu gue kerja dua-duanya, jadi rumah tuh kosong. Okay. Anak-anak bisa di situ bisa macem-macem. Kita bisa bikin ya di situ mah kita ada yang judi, ada yang nonton BF, ada yang main game, ada yang semua lah. Banyak kejadian di sana. Nah, gue pergi beli Alkitab, terus waktu gue pulang teman-teman udah ada di sana. Udah ada di sana semua, terus takut ketahuan. Gue nggak takut ketahuan waktu itu karena biasanya cuek-cuek aja. Udah sering gue nggak ada di rumah, mereka tuh ada di rumah gue. Udah sering. Okay. Ya sampai gue bikin peraturan di rumah, kalau lu ada di rumah gue, lu boleh makan apa yang ada di meja, tapi nggak boleh buka yang ada di lemari. Okay. Karena biasanya habis lagi. Jadi waktu gue bilang, lu gimana nih teman-teman lu bikin habis? Nah jadi kita bikin peraturan. Yang di lemari nggak boleh lu buka, yang di meja lu boleh makan. Jadi mereka udah biasa nggak ada gue di rumah. Jadi gue nggak sangka mereka akan nanya apa-apa. Jadi waktu gue sampai tiba-tiba satu orang nanya, dari mana lu Di? Ya gue jawab, dari pergi. Oh iya, pergi kemana? Oh, toko buku. Toko buku apa? Itu udah mulai aneh. Tumben-tumbennya. Iya. Yang ngegali sedalam iya. Toko buku apa? Gue udah mulai bingung dan gue nggak bisa bohong juga. Baru bertobat kan. Toko buku Kristen. Di situ mulai kaget dan mereka, ngapain lu ke toko buku Kristen? Akhirnya gue terpaksa cerita, gue beli Alkitab. Itu semua yang main, semua bubar, semua ngumpul di depan gue dan nanya, gila lu Di, lu ngapain beli Alkitab gini nih? Nah, mau nggak mau, dia tanya, gue harus menjelaskan kenapa gue beli Alkitab. Bahwa gue cerita bahwa gue bertobat beberapa waktu yang lalu, gue terima Yesus, dan mereka bilang, lu gila lu, wah semua udah, lu apaan lu gini? Terus di situ gue baru bisa bilang pertama kali bahwa gini, gue salah selama ini ngelarang kalian semua, lu semua pada ke gereja dan semuanya. Ternyata Tuhan itu jauh lebih asik daripada yang gue pikir.
Nah, di situ pertama kali gue nginjil, mereka tanya lebih jauh dan gue menjawab, dan mereka semua menolak, mereka semua marah. Besoknya rumah gue kosong. Sejak hari itu rumah gue kosong, nggak pernah ada temen yang dulu nongkrong lagi, itu udah nggak pernah lagi. Gitu. Nah, itu pertama kali gue terpaksa menginjil. Gitu. Selanjutnya gue, karena gue udah keburu dicap, wah si Andi begini, si Andi bertobat, si Andi. Ya udah, akhirnya penginjilan menjadi bagian kehidupan gue, karena gue udah nggak nutupin apa-apa lagi, karena image itu udah ada pada gue. Jadi akhirnya gue kemana-mana nginjil terus sepanjang gue di sekolah, di SMA tuh tinggal 3 bulan waktu itu gue nginjil. Sampai akhirnya cukup banyak dari teman-teman tadi yang akhirnya juga mau ikut persekutuan. Jadi persekutuan di SMA gue tadinya cuma 3-5 orang yang ikut. Hari-hari itu bukan cuma gue yang nginjil, banyak teman-teman yang ikut persekutuan bisa setiap kali 200 orang. Angkatan gue tuh jumlah anaknya 450. Nah, 200 sampai ikut persekutuan. Setengahnya berarti? Setengahnya. Dan seru banget sih waktu itu. Cukup banyak yang bertobat, tapi sebagian besar teman-teman gue marah sama gue. Kira-kira yang gitu. Yang teman-teman circle yang sepermainan dulu itu? Ya, yang sepermainan sebagian bertobat, tapi sebagian besar marah. Sebagian tetap bertobat ya, ada yang bertobat, sebagian besar marah. Mereka merasa gue nggak setia kawan, mereka merasa gue mengkhianati mereka, dan semuanya. Itu berarti waktu Koko SMA? SMA, gue bertobat tuh 3 bulan sebelum lulus. Tadi Koko cerita di rumah Koko itu semua anak ngumpul bisa sampai 40 orang gitu ya Kok ya? Itu bisa, istilahnya bisa sampai nonton BF, sampai judi. Nggak usah ditekenin gitu sih. Oh iya, sorry. Nah ini Koko yang punya rumahnya, berarti Koko nakal banget ya Kok ya dulu ya? Gue nggak nakal, tapi gue bandarnya gitu ya. Saya baru tahu loh cerita ini saudara-saudari. Buat Koko berat gak ninggalin nyamannya itu? Udah solid banget sama anak-anak itu. Setelah gue mengalami Tuhan sih enggak. Sebelumnya berat banget. Jadi gue kan waktu mau bertobat itu gue mikir, aduh gila gue bertobat terus nanti gue nggak nyawa. Gue udah males sekali bertobat. Jadi waktu gue udah tahu kayaknya gue harus bertobat nih. Karena gue merasa kayaknya gue dipepet untuk terima Yesus. Karena gue nggak punya pegangan kalau mati gue kemana, dan gue tahu gue setiap saat bisa mati walaupun gue masih SMA. Karena ada teman gue yang mati, gue pikir kita semua bisa mati setiap saat, dan gue nggak punya pegangan. Gue tahu gue lagi dipepet untuk terima Yesus, tapi di situ gue berusaha menghindar karena gue takut kehilangan pertemanan itu. Itu asik banget, tapi begitu gue bilang Tuhan gue mau bertobat, gue mau terima Tuhan. Di situ nggak tahu kenapa gue merasa jamahan Tuhan betul-betul. Itu malam pertama gue nangis, dan waktu gue nangis itu ada orang lihat, temen gue lihat gue sampai si Andi ngapain sih berdoa sampai nangis gitu. Tapi gue nangis, gue merasakan kasih Tuhan. Sejak saat itu Tuhan menjadi bagian yang terbaik dari hidup gue. Jadi gini, gue nggak takut kehilangan yang lain. Wow. Gitu. Karena Koko udah nemuin sesuatu yang lebih berharga daripada. Iya, dan gue tahu apa yang berharga yang gue temuin ini juga yang dibutuhin teman-teman gue. Jadi gue bukan sedang mengkhianati teman-teman gue bukan sedang meninggalkan mereka. Justru gue tahu, gue menemukan sesuatu yang baik. Gue pengen ajak teman-teman ini untuk mengalami ini. Ngalamin seperti apa yang Koko alami? Iya, kenyataannya mereka marah, gue rasa itu sama prosesnya seperti gue dulu menolak, gue dulu menghina, gue dulu mengejek, prosesnya sama. Jadi gue pikir, ya sudah, tapi gue doain mereka. Jadi waktu mereka nggak lagi kumpul di rumah gue tulis 40 nama itu. Sekitar 40 lah ya, sekitar gue tulis semua. Dan gue doain setiap hari sampai gue kuliah, sampai akhirnya kertasnya hancur. Sampai sekarang udah nggak ada berarti? Kertasnya sudah hancur bro, ngerti kata hancur kan ya? Iya maaf. Jadi kertasnya sudah binasa, sudah lenyap selama-lamanya. Tapi Koko nama-namanya masih inget dong? Nama-namanya ya garis besarnya ada, tapi detailnya kan gue nggak persis juga siapa-siapa yang gue tulis. Pokoknya gue berdoa waktu itu gue minta Tuhan selamatkan mereka. Tuhan jamah mereka seperti Tuhan jamah gue. Jadi itu pengalaman pertama gue bukan berniat reveal tentang diri gue ya, karena gue kan terpaksa. Gue tadinya memilih bersembunyi. Gue memilih udahlah gue aja udah deh gue, ya kan. Tapi gue tahu teman-teman gue, Tuhan cuma tanya gini, kamu tahu teman-teman kamu kemana? Tahu sih, gue tahu persis mereka akan kemana. Mereka nggak ada yang nggak ada yang beres gitu loh ya. Tapi gue nggak mau, gue milih bersembunyi. Nah setelah gue terbuka itu, di situ gue nggak susah lagi untuk gue selalu bercerita tentang Tuhan. Bertumbuh nggak? Bertumbuh. Kenapa? Teman-teman nanyanya kan susah-susah. Mau nggak mau gue jadi belajar. Pertanyaan susah-susah sampai pernah gue salah jawab. Ada yang dari
kepercayaan lain, terus mereka nanya sesuatu yang gue emosi, gue jawabnya sembarangan. Besoknya orang tuanya datang sekolah nyari gue. Mana anak yang kurang ajar itu, jelek-jelek agama saya. Gue sampai minta maaf sama orang tuanya, maaf ya gini. Akhirnya karena gue minta maaf dengan sungguh-sungguh, jadi orang tuanya juga ketawa nih, anak kacau gitu kan. Dari situ gue belajar banyak, jawab nggak boleh sembarangan. Pertanyaan-pertanyaan mereka gue jadi mesti belajar. Latar belakang agama mereka pun gue pelajari. Supaya gue bisa jawab, bukan karena merasa kita lebih baik. Tapi gini, kalau mereka tanya, gue mesti bisa menjelaskan tentang Tuhan yang gue kenal.